Apakah bencana asap ini tanda kiamat? Karena ad-dukhan yang menjadi tanda kiamat, apakah benar demikian? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asap atau kabut dalam bahasa Arab dinyatakan dengan ad-dukhan. Keterangan asap sebagai tanda kiamat Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 12. Allah berfirman yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah adab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum datang 6 hal. Matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, keluarnya dabbah ataupun hewan yang berbicara, kematian kalian, atau perkara genting yang meluas di masyarakat. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim dan yang lainnya. Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna ad-dukhan sebagaimana ayat tadi. Pertama, dukhan yang dimaksud adalah kondisi kelaparan yang dialami masyarakat Quraisy karena kekeringan yang berkepanjangan, dan ini terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Saking keringnya tanah hingga debu-debu sangat mudah berterbangan ketika ada angin, dan orang-orang Arab menyebut debu berterbangan itu adalah dukhan. Demikian keterangan Ibnu Qutaibah seperti yang disebutkan Ibnu Asy'ara dalam tafsirnya. Di antara ulama yang menyatakan bahwa dukhan adalah kekeringan yang menimpa orang Quraisy adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masruq, murid Ibnu Mas'ud, pernah menceritakan, ada seseorang yang bercerita di Kindah bahwa akan datang dukhan di hari kiamat, lalu menyambar telinga dan penglihatan orang munafik, sementara orang mukmin seperti terkena pilek. Mendengar ini kami kaget. Lalu kami mendatangi Ibnu Mas'ud yang ketika itu sedang istirahat. Beliau pun marah dan mengatakan, siapa yang punya ilmu? Silahkan bicara. Siapa yang tidak punya ilmu, ucapkan, wallahu a'lam. Lalu Ibnu Mas'ud menceritakan makna dukhan. Ketika orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan untuk mereka. Beliau berdoa, ya Allah, timpakanlah kekeringan kepada mereka seperti kekeringan di zaman Yusuf. Lalu mereka mengalami kekeringan sampai banyak yang meninggal. Lalu mereka makan bangkai tulang. Sementara orang melihat di antara langit dan bumi udara seperti asap. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, ada 5 tanda kiamat yang sudah terjadi. Peristiwa Al-Lizam, peristiwa perang Romawi, Al-Batsyah, terbelahnya bulan, dan dukhan. Makna hadis, Al-Lizam yaitu semua hukuman yang Allah timpakan bagi orang kafir. Al-Batsyah, kekalahan orang kafir di perang Badar. Pendapat yang benar, dukhan yang dimaksud adalah musim kering yang dialami kaum musyrikin di Mekah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang kedua, dukhan ini hanya akan muncul di akhir zaman, dilihat oleh semua manusia. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan diikuti mayoritas ulama, termasuk yang menilai kuat oleh Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat keterangan sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib mengatakan, dukhan belum terjadi, orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek, lalu asap ini menghembus orang-orang kafir sampai binasa. Demikian pula keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan akan keluar dukhan, lalu orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek, lalu asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik hingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Setelah Ibnu Katsir menyebut riwayat yang mendukung tentang keberadaan dukhan di masa mendatang, beliau juga mengatakan demikian pendapat masalah dukhan dari kalangan sahabat, tabi'in, disertai hadis marfu' yang sahih, hasan maupun yang lainnya. Yang disebutkan merupakan dalil yang jelas bahwa dukhan termasuk tanda kiamat yang masih ditunggu ataupun belum datang. Di samping itu sesuai dengan makna teks Al-Quran. Lalu Ibnu Katsir mengomentari pendapat pertama yang disampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dukhan yang beliau ceritakan hanyalah dilihat orang musyrikin saja.
dan itu hakikatnya hanyalah khayalan mereka karena kondisi cuaca panas yang sangat parah yang mereka alami. Kemudian yang ketiga, gabungan dari yang pertama dan yang kedua. Artinya dukhan ada dua, yang telah terjadi seperti yang diceritakan Ibnu Mas'ud dan yang belum terjadi baru muncul di masa mendatang. Pendapat ini dipilih An-Nawawi dan dinyatakan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi berkata, Mujahid mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud berpendapat ada dua dukhan. Salah satu telah terjadi sementara yang satunya akan memenuhi langit dan bumi. Setiap mukmin mengalami pilek, sementara orang kafir telinganya dilubangi. Apakah bencana asap Indonesia itu dukhan? Jika kita mengambil pendapat Ibnu Mas'ud, bencana asap ini jelas bukan dukhan yang dimaksud. Kita beralih ke pendapat kedua, dukhan yang menjadi tanda akhir zaman. Keterangan dalam pendapat ini, dukhan itu sifatnya menyeluruh, dialami semua manusia. Sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan, Allah mengatakan, yaghshan nasa hadza adzabun alim, yang meliputi manusia inilah adab yang pedih. Dan dalam hadis dinyatakan bahwa Hudzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dukhan. Lalu beliau membaca surat Ad-Dukhan tadi. Lalu kemudian beliau bersabda, dukhan itu memenuhi timur dan barat, tinggal selama 40 hari untuk orang mukmin. Mereka terkena paparan sehingga seperti orang pilek, sementara orang kafir seperti orang yang mabuk. Dengan demikian, kita tidak bisa menyebut ini sebagai perwujudan dukhan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis sebagai tanda kiamat. تلفني بل من وراء